Saya Munasir, guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 18 Balikpapan. Guru di era sekarang dituntut untuk melek teknologi. Tapi teknologi itu kan hanya alat, bukan segalanya. Kualitas pembelajaran dalam kelas, interaksi antara guru dengan murid, itulah esensinya. Nah, ini kata Pak Menteri Nadiem Karim. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Semoga kalian selalu dalam kondisi baik dan semoga tolong hobinya dibuka ya. Dalam kondisi sehat walafiat. Anak-anak, hari ini kita akan memulai pelajaran. Tolong nak ya, suaranya yang baik. Ada orang tua menunggu. Jangan ribut, nanti kita akan mempelajari materi yang pernah kita pelajari sebelumnya. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa ya. Ketua kelasnya siapa? Ayo, dipimpin berdoa silakan. Ya, nyaring. Pimpin berdoa. Ayo pimpin berdoa silakan. Amin. Anak-anak, hari ini Bapak lihat ada beberapa yang tidak masuk ya, atau tidak bisa datang ke sekolah. Siapa ya kira-kira yang tidak masuk hari ini? Siapa saja? Siapa? So, si Hendra, si Anton, sama siapa lagi? Oh ya, kenapa tidak masuk? Oh, semoga kita doakan ya, semoga dalam kondisi sehat, yang sakit semoga cepat diangkat penyakitnya nah ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Bapak ingin mengetahui dulu, kira-kira ya, masih ingat tidak pelajaran yang sebelumnya telah kalian lakukan atau yang telah kalian lakukan? Oke, silakan. Sebenarnya masih ingat tidak? Betul sekali. Sebelum pelajaran kita mulai tentang teks puisi. Puisi apa saja kira-kira? Ayo, siapa yang bisa? Puisi tentang kondisi alam, suasana, perasaan, dan cinta kasih kepada orang tua. Baiklah anak-anak, hari ini kita tidak belajar itu lagi, tapi hari ini kita akan mempelajari materi tentang teks prosedur. Tahu apa tidak? Apa itu teks prosedur? Ya, silakan. Ayo, nyaring siapa? Riko silakan. Teks yang bagaimana? Teks yang menjelaskan sesuatu secara rinci. Teks yang menjelaskan sesuatu secara rinci. Betul nggak ya? Jadi teks prosedur itu adalah teks yang menjelaskan sesuatu secara rinci. Kalian sering menggunakan atau melihat ketika kalian berada di tempat baru atau memiliki makanan baru atau hal-hal yang baru, biasanya di belakangnya bungkusnya itu ada prosedur penggunaan ya. Nah, itulah yang disebut dengan teks prosedur. Hari ini kita akan mempelajari tentang teks prosedur ya. Yang mana sebelumnya materi ini tidak terlalu sulit, tidak terlalu susah. Tetapi jika kalian tidak bersungguh-sungguh, maka akan sulit dalam mempelajarinya. Sampai sini jelas ya? Oke, baiklah. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menulis teks prosedur secara sistematis dan kreatif. Jadi diharapkan kalian bisa menulis teks prosedur secara sistematis dan kreatif. Tidak hanya membaca saja, tapi juga bisa menulis dan bisa membuat teks prosedur. Paham di sini ya? Oke, nanti Bapak akan menampilkan video, kalian cermati
ya. Kira-kira video tersebut tentang apa dan bagaimana alurnya dalam membuat teks prosedur. Oke, nah ya. Perhatikan semua ya. Kepada Fransi Angelika 7C, gaya kopikan ditunggu Mama Hana. Sekali lagi kepada Fransi Angelika 7C, segera kopikan. Terima kasih. Bagaimana mengomposnya ya? Gambarnya agak pecah-pecah ya. Siapa nih? Silakan diperhatikan semua ya. Diperhatikan semua. Perhatikan semua ya. Apabila teman-teman tidak memiliki komposisi, maka bisa menggunakan media pengumpulan lainnya. Nah, itu media yang digunakan ya. Atau pastikan medianya tepat ya. Medianya digunakan ya, perhatikan semua. Alat pengadu berguna saat kalian akan Ya. mengadu sampah organik kalian. Nih, sama organiknya, perhatikan semua ya. Setiap kali memulai pengumpulan selalu Baiklah anak-anak, tadi itu merupakan contoh video tentang teks prosedur ya. Prosedur apa yang ditampilkan dalam video tadi itu? Ya, silakan. Bagus sekali mengenai cara membuat pupuk kompos. Sampai sini ada gambaran ya. Ada gambaran tentang teks prosedur. Ada ya. Nah, kita lanjut. Mengapa seorang menulis teks prosedur? Ayo, siapa bisa jawab? Ya, silakan. Agar dapat memberitahu pihak lain melakukan sesuatu hal dengan urut. Betul ya. Agar dapat memberitahu pihak lain melakukan suatu hal dengan urut ya. Jadi harus urut, tidak boleh asal-asalan ya. Kalau dalam membuat teks prosedur memang tidak terlalu panjang, tetapi juga harus urut. Menggunakan kata imperatif. Oke, yang pertama menggunakan kata imperatif. Yang kedua silakan Doni, silakan baca nyaring. Ya. kata penghubung informal saat sambil sementara. Oke, menggunakan kata penghubung temporal. Oke, selanjutnya Bapak minta sama si, ya silakan. Iko. Nyaring. Banyak memakai kata teknis atau istilah. Oke, banyak memakai kata teknik atau istilah. Betul ya? Kemudian yang terakhir silakan. Siapa namanya? Oke, Rizky, silakan Rizky. Nyaring Rizky. Menggunakan bilangan perinci. Menggunakan bilangan perinci. Benar ya? Tadi merupakan hal-hal yang perlu kalian ketahui dalam membuat teks prosedur. Jadi bahasa yang digunakan juga harus sesuai ya. Tidak boleh menggunakan bahasa yang asal-asalan. Menggunakan kata imperatif, kata perintah ya. Contohnya tuangkan, bukalah, kemasukan dan lain sebagainya. Paham sampai sini ya? Oke. Lanjut ke hal berikutnya. Langkah-langkah dalam menulis teks prosedur. Ada 7 langkah ya. Jadi tidak boleh asal-asalan. Jadi harus mengikuti aturan-aturan dalam menulis teks prosedur. Yang pertama, menentukan topik yang akan dibuat dalam teks prosedur. Yang kedua, siapa yang baca? Ya, silakan. Nyaring ya. Mengumpulkan sumber informasi dari berbagai media.
Oke, mengumpulkan sumber informasi dari berbagai media untuk memahami topik yang akan ditulis. Untuk memahami topik yang akan ditulis. Yang ketiga, silakan ini nih si Diki ya, silakan. Nyaring. Nyaring. Ya, menyusun langkah-langkah agar menjadi saling berkeseimbangan ya. Jadi suaranya jangan terlalu pelan. Kalau terlalu pelan nanti temannya tidak bisa mendengar. Usahakan suaranya yang nyaring ketika kalian membaca teks di papan tulis. Kalau kalian bingung membuat apa, cari di internet, nonton di YouTube. Ya, masing-masing kan megang HP. Lihat sebanyak-banyaknya. Cari referensi sebanyak-banyaknya. Tapi ingat ya, diskusi dan kemudian buat kerangkanya saja. Ya, kerangkanya saja. Nanti tiap-tiap masing kelompok menuangkan idenya, menuangkan gagasannya. Kemudian ditulis ke dalam LKPD yang sudah kalian miliki masing-masing kelompok. Ada pertanyaan tidak sampai sini? Nah, bagaimana? Apakah kesulitan? Cari di HP, di internet. Nah, silakan kamu browsing sebanyak-banyaknya. Kemudian ditulis di sini nak ya. Oke. Silakan nak cari di HP, di internet. Boleh prosedur membuat template apapun ya. Yang penting tentang teks prosedur. Cari sebanyak-banyaknya. Kemudian dituangkan. Ayo bantuin temannya. Semuanya saling berkolaborasi. Semuanya saling membantu. Ayo kelompok sana, kelompok belakang tuh. Jangan lupa ya. Dibantu nak ya. Ayo semuanya saling bekerja sama. Saling berkolaborasi. Cari di HP, di internet silakan. Yang lain tolong diperhatikan. Kita akan menyaksikan kelompok 1 untuk presentasi mengenai teks prosedur ya. Kerangka teks prosedur. Ya silakan. Nyaring. Buka aja maskernya, nyaring. Bahan-bahan membuat nasi goreng. 1. Nasi yang sudah didinginkan. Sebentar. 2. Nyaring. 2. Bawang putih. 3. Siung. Bahan-bahan Diperhatikan ya. Jangan ribut. Ya, silakan. Bahan-bahan membuat nasi goreng. 1. Nasi yang sudah didinginkan. 2. Bawang putih 3 siung. 3. Cabai rawit 3 buah. 4. Telur 1 butir. 5. Bawang merah 3 siung. 6. Garam dan penyedap. 7. Kecap. 8. Minyak goreng. 9. Daun bawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan kerangka teks prosedur membuat telur asin. Rendam telur dalam air, haluskan bata dan beri air. Ketiga, masukkan garam. Keempat, lumuri telur dengan bata halus yang telah diberi garam. Kelima, masukkan ke dalam ember. Keenam, diamkan. Oke, sudah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saran yang sudah kita lakukan. Nah, refleksi atau evaluasi. Bapak minta sama si ya Riko, silakan. Apa pentingnya teks prosedur dalam kehidupan sehari-hari? Menurutmu apa pentingnya teks prosedur dalam kehidupan sehari-hari? Silakan Riko. Nyaring. Dapat membuat kita bagaimana? Betul sekali ya. Baiklah anak-anak, jadi Bapak melakukan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini ya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu teks prosedur, perhatikan itu ya, tulis ada, memberikan kita petunjuk dalam melakukan sesuatu, dalam membuat sesuatu secara runtut,
Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.